Kejahatan dan hukuman dalam sejarah abad pertengahan seringkali keras dan tidak kenal ampun. Berbeda dengan sistem peradilan pidana saat ini, kepolisian yang bertanggung jawab untuk menegakkan hukum dan ketertiban. Karena hanya ada sedikit penjara pada masa ini, sebagian besar hukuman digunakan untuk mencegah orang melakukan kejahatan. Meskipun hukuman mati sangat jarang digunakan di masa ini, hukuman mati mendapatkan popularitas besar di abad pertengahan. Demikian pula, tindakan melukai tubuh bukanlah hukuman yang digunakan dalam sistem kriminal di abad pertengahan. Menentukan seseorang bersalah atau tidak. Uji coba oleh juri baru menjadi hal yang umum pada abad ke-13. Tanpa cara formal untuk menentukan bersalah atau tidaknya seseorang, terdakwa akan diadili dengan cobaan berat. Ada 3 jenis cobaan: cobaan dengan api, cobaan dengan air, dan cobaan dengan pertempuran. Tujuan dari cobaan berat ini adalah untuk membuat terdakwa dihadapkan pada keadaan yang ekstrim. Cobaan dengan api mengharuskan terdakwa membawa besi panas setinggi 275 cm dan kemudian tangannya dibalut. Setelah 3 hari, mereka diharuskan hadir di pengadilan dan menunjukkan tangan mereka. Jika lukanya sudah mulai sembuh, mereka dianggap tidak bersalah. Jika kondisi mereka tidak membaik, mereka akan dinyatakan bersalah. Ada 2 jenis cobaan berbeda di air. Jika mereka terkena cobaan air dingin, tangan dan kaki mereka diikat dan dibuang ke dalam air. Jika mengambang di air, mereka dianggap tidak bersalah. Namun jika tenggelam, mereka bersalah. Untuk cobaan air panas, terdakwa harus mengambil batu dari dasar ketel berisi air mendidih. Sama halnya dengan cobaan api, jika tangan mereka mulai sembuh setelah 3 hari, mereka dinyatakan tidak bersalah. Terakhir, cobaan pertempuran digunakan untuk membantu dua pihak menyelesaikan perselisihan. Cara ini sebagian besar digunakan ketika tidak ada saksi atau pengakuan atas suatu kejahatan. 2 orang akan bertarung dan pemenangnya akan dinyatakan tidak bersalah. Meskipun brutal, cobaan berat ini digunakan untuk membenarkan kehendak Tuhan dalam sistem peradilan pidana. Jika terdakwa dapat bertahan hidup setelah cobaan berat yang mereka alami, diakini bahwa mereka telah diberi kekuatan dari Tuhan. Oleh karena itu, mereka dinyatakan tidak bersalah. Kejahatan dan hukuman umum dalam sejarah abad pertengahan. Seiring dengan berkembangnya masyarakat, jenis kejahatan yang dilakukan dan hukuman yang setara telah berubah secara signifikan. Berikut adalah beberapa kejahatan dan hukuman umum pada abad pertengahan. Pencurian kecil-kecilan. Mencuri adalah salah satu kejahatan paling umum yang dilakukan selama abad pertengahan. Pencurian kecil-kecilan secara eksplisit berkaitan dengan pencurian barang bernilai rendah dari individu atau bisnis. Tergantung pada tingkat keparahan pencurian, konsekuensinya dapat berkisar dari penghinaan di depan umum hingga mutilasi tubuh. Hukuman paling umum bagi mereka yang dinyatakan bersalah mencuri adalah kerja ekstra atau denda. Menurut kode pencurian di buku Dalarna, dendanya bisa berkisar antara 3 hingga 40 mark, setara dengan Rp25.000 hingga Rp330.000. Meskipun tidak nyaman, denda tidaklah memalukan atau tidak terhormat seperti hukuman yang lebih serius. Mereka yang bersalah atas pencurian penuh dapat digantung atau mengalami nasib yang lebih menyakitkan seperti pemotongan tubuh. Bukan hal yang aneh jika tangan atau telinga seorang pencuri dipotong. Mutilasi itu menandakan kepada semua orang bahwa mereka adalah penjahat. Pembakaran sesuatu. Membakar sebuah bangunan dengan sengaja dapat berdampak buruk pada masyarakat dalam sejarah abad pertengahan. Bahkan kebakaran kecil pun dapat dengan mudah menyebar ke beberapa rumah, karena bangunan pada saat itu terbuat dari kayu dan jerami. Karena jenis kejahatan ini dapat berdampak besar, penjahat yang dinyatakan bersalah melakukan pembakaran dapat dikenakan hukuman mati. Hukuman mati setara dengan hukuman mati dan mengakibatkan seseorang dieksekusi, biasanya dengan cara digantung. Hukuman ini dianggap sebagai hukuman yang paling berat, karena seringkali berdampak pada properti atau tanah milik kelas penguasa. Pengkhianatan kepada raja. Pengkhianatan adalah tindakan tidak setia kepada raja yang berkuasa saat itu. Hal ini bisa mencakup sesuatu yang serius, seperti upaya membunuh seorang raja. Selain itu, bisa juga mencakup perkataan buruk tentang keluarga kerajaan. Mereka yang dinyatakan bersalah melakukan makar akan menghadapi hukuman yang paling berat, tidak peduli seberapa berat kejahatannya. Pada tahun 1351,
Hukuman atas pengkhianatan ditetapkan dalam hukum-hukum. Hukuman ini melibatkan kematian yang mengerikan. Pelakunya sering digantung di pohon, tetapi pohon tersebut ditebang sebelum si pelaku mati. Begitu diturunkan dari pohon, algojo akan memenggal kepala, memotong-motong tubuh, dan mengirimkan bagian tubuh mereka ke tempat lain. Bagian tubuh tersebut akan dipajang dan berfungsi sebagai peringatan terhadap mereka yang mempertimbangkan kejahatan serupa. Pembunuhan seseorang. Pembunuhan tetap menjadi salah satu kejahatan paling serius dalam kejahatan dan hukuman biasa. Namun hal ini juga sama seriusnya pada abad pertengahan. Karena tidak ada DNA atau teknologi modern yang dapat membantu memecahkan kasus pembunuhan, banyak kasus yang tidak terpecahkan. Meskipun hal ini lebih umum terjadi pada abad-abad yang lalu, mereka yang dinyatakan bersalah melakukan pembunuhan akan dihukum mati. Namun, perempuan yang dinyatakan bersalah menghadapi kematian yang lebih brutal dari sekedar bertemu dengan algojo. Jika seorang perempuan diketahui telah membunuh seseorang, mereka akan digantung atau dicekik dan kemudian dibakar. Mencuri hasil panen. Berbeda dengan pencurian kecil-kecilan, mencuri hasil panen dipandang sebagai pelanggaran yang lebih serius. Pada saat itu, pangan merupakan aset yang sangat berharga sehingga memerlukan upaya keras untuk memanen dan memeliharanya. Mereka yang terbukti bersalah mencuri hasil panen, seringkali tangannya dipotong. Hal ini dapat mencegah mereka mencuri lagi dan menjadikannya tontonan umum bagi orang lain. Hasil panen seringkali dicuri dari para bangsawan berpangkat tinggi yang memiliki tanah. Elit penguasa memastikan jika mereka memiliki kendali atas hukuman terhadap kelas bawah dan miskin. Itu beberapa kejahatan dan hukumannya dalam sejarah abad pertengahan. Seiring dengan berjalannya waktu, hukuman-hukuman itu pun mulai ditinggalkan dan diganti dengan jenis hukuman lain.